Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Tomile, kelas karyawan reguler C, sore C, NIM H1118127. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian hukum hukum dan HAM atau hak asasi manusia. Hukum dan hak asasi manusia terdiri dari dua kata, yakni hukum hak asasi manusia. Apakah hukum dan apakah hak asasi manusia, dan bagaimana hubungan satu dengan lainnya? Apakah hukum? Ternyata tidak mudah untuk membuat suatu definisi. Apakah hukum atau the law sama artinya dengan norma atau the norm. Hukum sama dengan undang-undang. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pengertian norma lebih lanjut. Norma adalah ukuran yang harus dipenuhi seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau sesamanya atau lingkungannya. Norma berasal dari kata norm, Latin, kaidah atau kaidah, pedoman, patokan, aturan. Ada jenis-jenis norma. Ada norma adat sosial, norma agama, norma moral kesusilaan, norma hukum. Ciri-ciri norma hukum untuk membedakan dengan norma lainnya adalah norma hukum bersifat heteroum, artinya bahwa norma ini datangnya dari luar diri individu itu tersendiri. Norma lainnya bersifat otonom karena kewajiban itu datangnya dari masing-masing individu itu sendiri. Suatu norma hukum dapat dilekati dengan sanksi pidana atau sanksi lain, paksaan secara fisik, sedangkan norma lainnya memiliki sanksi batin berupa sanksi moral dan sosial. Dalam norma hukum, sanksi pidana atau paksaan fisik lainnya dilaksanakan oleh aparat negara, sedangkan sanksi norma lainnya terhadap pelanggaran datangnya dari individu itu sendiri atau lingkungan sosial sendiri. Aturan hukum tertulis merupakan konkretisasi norma hukum yang dinyatakan dalam bentuk rumusan pasal-pasal yang menyebabkan norma hukum itu dapat dikenali, dipahami, dan diterapkan secara langsung untuk mengatur perilaku tertentu. Aturan hukum tertulis dapat dibedakan atas dua. 1. Perundang-undangan. Perundangan adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi norma hukum yang bersifat abstrak dan berlaku umum. Yang kedua, keputusan. Keputusan adalah aturan hukum yang bersifat konkret dan individual, seperti misalnya SK, pengangkatan PNS. Makin tinggi makin abstrak, semakin rendah makin konkret. Ada proses delegasi wewenang, baik secara atributif atau dengan pendelegasian. Apakah hak asasi manusia? Istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa Prancis atau droits de l'homme, artinya hak-hak manusia. Dalam bahasa Inggris menjadi human right, dan dalam bahasa Belanda menselijk rechten. Setelah berkembangnya ajaran negara hukum dengan pemerintah demokrasi, di mana warga negara memiliki hak-hak utama dan mendasar dan wajib dilindungi oleh pemerintah dijamin dalam konstitusi, maka perkembangan istilah basic right atau fundamental right dalam bahasa Inggris dan Grondrechten dalam bahasa Belanda. Hak asasi manusia sebagai warga negara akan dilindungi dalam bentuk aturan hukum, baik dalam konstitusi maupun undang-undang. Karena itu di Amerika Serikat berkembang secara civil right, hak-hak sivil, dari terjemahan fundamental right ini. Maka di Indonesia dalam konstitusi RI 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara 50 digunakan istilah dasar hukum, dasar hak dasar manusia, dan kemudian dalam TAP MPR nomor 11 1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa dipergunakan istilah hak asasi manusia. Seperti hanya perkembangan istilah pengertian hak asasi manusia
juga perkembangan atas pengertian dasar, yaitu hak asasi dalam hak alamiah manusia yang dimiliki sejak lahir dan merupakan hak yang bersumber dari moral manusia. Dan kedua, dan hak-hak manusia menurut bersumber dan para aturan. Pengertian hak asasi manusia sebagai hak-hak alamiah menurut Marsono Rexo di Putro, hak asasi manusia adalah seperti hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia. Oleh karena itu pula hak-hak tersebut tidak boleh dilanggar atau dicabut. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, melekat padanya sebagai insan ciptaan Allah yang Maha Kuasa. Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dalam menimbang merumuskan hak asasi manusia sebagai berikut, bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang secara konkret melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir, yang secara kodratif melekat pada manusia dan tidak dapat diganggu gugat dan sifatnya mutlak. Dari pengertian yang dianut oleh undang-undang maupun para sarjana di atas, hak asasi manusia adalah hak-hak alamiah natural right yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau bersifat mutlak, absolut. Pengertian ini lebih menekan pada sumber dari hak asasi manusia adalah Tuhan atau alam, bukan hadiah dari manusia atau raja penguasa. Oke, demikian pengertian hak-hak asasi manusia yang sangat singkat. Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.